ya, fa'fu anhum. Kalau kita mendidik anak, maafnya lebih banyak. Ya, kalau anak ini kan namanya juga anak, belum dewasa, dia tidak akan pernah sadar terus mana yang salah, mana yang benar. Sehingga akan salah lagi gitu ya. Ya, salah lagi. Walaupun kita nasihati, ya dia akan lupa terus gitu ya. Peran kita apa? Harus jadi ibu pemaaf. Setiap waktu, mungkin sehari bisa lebih dari 70 kali pun akan kita lakukan gitu ya. Karena dengan pemaafnya inilah kita akan memiliki jiwa yang selalu lapang kepada anak ya. Dan kita selalu sadar terus visi misi saya itu belum pernah selesai untuk anak-anak nih. Kita visinya itu luar biasa. Kalau di dalam Al-Quran ya, di surat Al-Furqan itu disebutkan ya Allah, jadikanlah kami, suami kami ya, keturunan kami ya, sebagai permata hati, selalu orang yang bisa menghibur gitu ya. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tuhan, kita baca doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kita baca terus. Visi yang bukan kecil itu, jadi orang terbaik dari semua orang yang baik gitu ya. Jadi orang yang paling istimewa, orang yang istimewa. Tapi tentu saja untuk mencapai ya visi semacam itu, kita tidak bisa jadi orang yang ya selalu ya tadi mempersalahkan anak, tapi harus jadi orang yang selalu memaafkan. Kalau Rasulullah ditanya ya oleh sahabat, ya Rasulullah, kamu dalam sehari memaafkan budakmu berapa kali? Rasulullah diam saja. Sampai 3 kali Rasul baru menjawab. Kata Rasulullah, saya memaafkan budak saya dalam sehari 70 kali. Jadi kalau udah budak kan nggak sekolah ya, jadi bodoh, apalagi kalau pelupa, apalagi susah komunikasi, wah jadi salah terus ya. Nah sedangkan manusia tempatnya salah dan lupa. Nah apalagi anak yang belum dewasa. Jadi kalau anak salah, pertama kedepankan cinta kasih, kedua kelembutan, yang ketiganya maafkan. Kalau kita tahu nih, kita dapat laporan dari bu gurunya di sekolah, Bu, anak ibu sekarang malas, PR-nya nggak pernah diisi gitu ya. Gimana nih, rapotnya nanti banyak yang merah ya. Kalau ibu udah langsung kesel aja, aduh anak saya itu mana ya, di sekolah susah diatur, di rumah susah diarahin, tapi kalau jajan banyak. Kalau ibu begitu tahu begitu anaknya pulang, di depan pintu sudah langsung ketahuan marahnya, keselnya ya. Terus kita bilang, kata bu guru kamu gini dan begitu gitu ya. Kamu nih gimana sih? Udah sekolahnya bayarnya mahal, kamu jajan terus ya. Disuruh belajar susah ya. PR nggak pernah diisi gitu ya. Terus kita sebutin apa semuanya kesalahan dia. Maka dengan semacam itu, pertama kelemahannya di mata anak kita nih ibu yang cerewet. Kelemahannya itu di mata anak kita ibu yang cerewet. Yang kedua, nasihat kita kepada anak tidak akan berhasil. Karena anak tidak mengerti apa sih fokus yang dibicarain sama ibu selain cerewetnya gitu ya. Selain cerewetnya. Tapi kalau ibu bicara, nah ayo yang rajin belajar supaya nanti rapotnya bagus semua, kita bangga waktu ngambil rapot bagus semua gitu. Sini ibu ajarin mana yang nggak bisa. Kita nggak usah nyebutin apa laporan dari gurunya, membuat dia lebih minder di sekolahnya, membuat dia benci sama gurunya. Gimana ilmunya mau bermanfaat kalau benci sama guru? Tapi ketika tadi ya rasa maaf kita, ya kalau misalnya ada anak hujan-hujanan di luar, bajunya basah, kita tahu bakalan flu nih anak saya nih. Tapi begitu kita buka, waduh anak saya bajunya basah-basahan, hujan-hujanan di pulang sekolah. Langsung bilang, anak ibu pulang sekolah kehujanan ya. Padahal di hati gondok nih, ya, di hati gondok nih, kesel. Tapi komunikasi itu yang bisa dipahami oleh anak adalah komunikasi yang wajar. Bukan komunikasi orang dewasa yang marah-marah. Oh anak ibu udah pulang kehujanan, ya Allah kasihan banget, sini ibu mandiin yuk, buka bajunya. Ya udah gitu, terus ayo kita habis mandi makan dulu. Udah makan baru kita ajak bicara. Besok kalau hujan nggak boleh pulang, tunggu di sekolah ya sampai hujan berhenti. Ketika kita mengedepankan maaf, kita bicara bisa tulus, kita bicara bisa lembut, kita bicara bisa objektif dan mengenai sasaran. Tapi kalau pemaafnya hilang, yang ada emosi udah naik aja gitu ke sini. Kalau emosi udah naik di kepala, bicara tidak akan terkontrol. Apalagi ibu tujuannya jangan mandi hujan, akhirnya ngejelekin semua ya kejelekan anak. Akhirnya kita jadi gibah juga kan ya. Kalau anak sudah dimaafkan ya, ternyata belum berubah juga, besoknya masih hujan-hujanan juga. Ya.
Kan anak-anak memang senang, apalagi kalau teman-temannya ya seperti itu. Kita tidak akan memvonis anak saya bandel ini, tidak mendengar nasihat saya. Tapi kita harus berpikiran dulu positif ya. Ini disebutnya dengan positive thinking ya. Kita harus ya berbaik sangka dulu. Jadi begitu anak pulang, kenapa nggak ada temannya yang nunggu berhenti hujan di sekolah? Kamu tinggal sendirian gitu ya. Atau apalah yang membuat anak itu jadi bisa berkomunikasi dengan kita. Kalau kita udah marah, anak udah buat gap, nggak akan bisa menceritakan apa alasannya. Nah pada saat itulah ya, selain fa'fu anhum ya, memaafkan dia, kita harus banyak mendoakan ya, memintakan ampun kepada Allah untuk dia. Kan kalau misalnya anak salah lagi berarti ada keteledoran kan? Kalau ada keteledoran berarti ada sanksi, ada dosa. Tapi kita sebagai ibu berharap jangan sampai ada anak yang berdosa di hadapan Allah. Jadi setelah kita minta maaf kepada kita memaafkan anak, kita harus rajin beristighfar untuk anak-anak kita. Karena kalau kita sudah beristighfar, kita juga tetap lapang, Allah akan tetap ridho pada anak kita, mudah memberikan hidayah, mudah memberikan petunjuk, dan anak itu akan mudah berubah. Jadi kata Allah, wastaghfir lahum, masih di surat 3 ayat 159, mintalah ampun kepada Allah. Karena yang punya hati manusia, Allah. Yang bisa menghapus kesalahan manusia, Allah. Yang bisa menyadarkan manusia juga Allah. Kalau ibu usahanya belum maksimal, jangan berhenti. Dulu Nabi Yusuf ya, kita mungkin perlu meneladani generasi-generasi utama di masa lalu. Nabi Yusuf ketika dicelakakan oleh kakak-kakaknya ya, sampai terpisahnya lama tuh 80 tahun Nabi Yusuf terpisah dari ayahnya. Karena kan generasi dulu sampai ratusan tahun umurnya. Nabi Nuh saja usianya 1350 tahun. Beliau diutus jadi rasul itu 1000 tahun, 350 tahun. Beliau diangkat jadi rasul. Jadi usianya 1350 tahun. Termasuk ini, Nabi Yusuf itu berpisah dari orang tuanya 80 tahun. Pada saat yang sama, bagaimana cara Nabi Yakub untuk menyadarkan anak-anaknya supaya mereka walaupun tidak mengakui itu kesalahan mereka, memisahkan Nabi Yusuf dengan orang tuanya, tapi Allah memberikan hidayahnya pada mereka untuk bertaubat. Kata Nabi Yakub itu, astaghfirullahalakum rabbi. Jadi ya Allah, aku astaghfirullahaladzim rabbi, ya Allah aku beristighfar untuk anak-anakku, untuk kalian semua, untuk semua anak-anak yang sudah berdosa kepada Nabi Yusuf. Astaghfirullahaladzim rabbi. Kita sebut aja astaghfiru ya, astaghfirullahaladzim li auladi, kita gitu aja. Yang gampang deh, astaghfirullahaladzim li auladi, untuk anak-anakku. Ya, tambah li auladi belakangnya. Astaghfirullahaladzim li auladi. Ya Allah, aku beristighfar untuk anak-anakku. Dibaca terus seperti itu. Ternyata mereka itu sadar sampai berusaha untuk mencari Nabi Yusuf yang hilang. Ya, bahkan suatu hari ketika mereka sudah bertemu Nabi Yusuf, tapi mereka tidak tahu bahwa Nabi Yusuf yang sudah jadi menteri sekarang keuangan itu gitu ya, bendahara negara. Ya, waktu itu Nabi Yusuf sedang menguji ya, saudaranya bernama Bunyamin itu di kantong yang isi gandumnya itu dimasukkan literan dari emas kan ya, literan dari emas. Siapa yang membela Bunyamin itu supaya bebas dari Nabi Yusuf? Saudara-saudaranya. Jadi kalau Allah sudah memberikan hidayahnya, maka dia akan menimbulkan kesadaran sendiri. Tidak hanya mencoba untuk menyelamatkan Yusuf ya, dia ingin mencoba juga menyelamatkan adiknya Yusuf. Nah jadi ibu-ibu, siapa tahu ada anak yang tidak bisa dinasihati oleh kita ya, sudah diberi teguran juga belum mempan. Kita sebagai ibu perjuangan belum tuntas, belum selesai. Tingkatkan pada istighfar kita. Kalau anak itu sudah dihapus dosanya oleh Allah, hatinya bersih. Karena kata Rasulullah, setiap anak berdosa, ya setiap orang berdosa, maka tertulislah titik noda hitam dalam hatinya. Berarti kita terus menghilangkan titik-titik noda hitam di hati anak-anak kita. Dengan perbuatan-perbuatan dosa mereka, titik noda hitamnya semakin banyak. Jadi layak kalau kita nasihatkan, nggak masuk sampai ke hati, karena sudah tertutup oleh titik-titik noda hitam tadi. Bagaimana cara membersihkannya? Kita sadar anak kita mungkin belum rajin istighfar, belum bisa bertobat. Kita yang beristighfar untuk mereka, kita yang bertobat untuk mereka. Nanti ketika titik noda hitam itu semakin hilang, dihilangkan oleh Allah, maka hidayah yang masuk itu akan mudah. Nah setelah